Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya. Jadi kita akan membahas mengenai ruang vektor dan sub ruang. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai motivasi di balik pendefinisian ruang vektor. Nah, untuk yang di video kali ini kita akan melanjutkan khususnya tentang norm, jarak, sudut, dan sebagainya. Selanjutnya akan masuk juga ke sub ruang. Oke ya, sebelumnya kita review sedikit mengenai motivasi di balik ruang vektor. Jadi intinya di sini ya. Jadi kita punya fenomena seperti ini kan yang di kiri. Terus kita abstraksikan menjadi fenomena yang di kanan. Sederhana kan. Jadi yang di kiri apa? Kita punya himpunan ini R⁻² terhadap penjumlahan itu merupakan grup komutatif. Ini bisa dibuktikan sederhana sekali. Terus himpunan bilangan real terhadap penjumlahan dan perkalian itu lapangan kan. Kalau misalkan sudah belajar teori grup agak sedikit lebih lanjut, nah kan ada ring. Nah, ring kalau memenuhi sifat khusus itu jadilah lapangan. Jadi sifat khususnya apa? Ya bisa dicek ulang supaya pengetahuannya lebih ya. Terus selanjutnya ada operasi di sini yang pertama ini elemennya di lapangannya, terus yang kedua elemennya di grup komutatifnya. Dan ini ketika dioperasikan hasilnya di grup komutatifnya. Jadi cara mengabstraksikannya R⁻²-nya kita ganti dengan V. Terus R-nya kita ganti dengan ya sembarang lapangan F. Terus ada operasi yang penting hasilnya masuk ke V. Dan kalau kita merujuk ke definisinya sebenarnya ya sudah mirip seperti yang di R⁻² terhadap R. Oke ya. Jadi jangan langsung dihafalkan. Kalau dihafalkan nanti terlalu banyak yang dihafalkan, malah penuh kepalanya kan. Jadi kita coba memahami. Nah, tetapi kalau untuk yang defisiensi kita hanya fokus pada ruang vektor R⁻n atas lapangan R saja. Oke ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebenarnya banyak hal sudah dipelajari sejak SMA dulu, terus cukup banyak diulang ketika S1. Jadi saya akan agak lebih cepat di sini. Nah, pertama adalah panjang suatu vektor yang lebih dikenal dengan norm. Ini jelas ya, dia sangat penting ya dalam aljabar vektor. Karena ya startnya dari norm ini baru kita punya definisi jarak dan sudut. Oke. Nah, jarak antara dua vektor ini, misal kita ambil contohnya di R⁻³ ya. Nah, kita definisikan sebagai norm dari selisihnya. Jadi kita peroleh ini ya. Ini kan dari definisi pengurangan, makanya kita punya masing-masing ini kan. Terus dari definisi norm, makanya muncul kuadrat dan dijumlahkan ini ya. Terus ada akarnya. Oke ya. Jadi kembali lagi ke definisi awal. Nah, dari definisi jarak ini bisa dilihat bahwa norm ya kan atau panjang suatu vektor itu adalah jarak antara vektor tersebut dengan vektor 0. Ya, kita bisa pandang kan seperti ini kan. Ini penjelasannya. Terus bagaimana dengan sifat-sifatnya? Pertama, ketaksamaan segitiga ya ini ya. Jelas sekali. Jadi kalau kita ambil norm dari jumlahan dua vektor itu pasti kurang dari atau sama dengan ya norm masing-masingnya. Jadi kenapa di sini kurang dari atau sama dengan? Sama dengannya kapan ya? Ya kalau misalkan kita punya vektornya ini ke sini. Terus B-nya juga ke sini. Ya kan? Panjang yang A ditambah ini panjang yang B. Kalau misalkan dijumlahkan dulu
baru diambil panjangnya, ya pasti akan sama dengan diambil panjangnya dulu baru dijumlahkan, ya kan? Tetapi secara umum kalau misalkan ini agak bengkok, ya kan? Nah, kan yang A plus B-nya itu kan yang langsungan ini kan. Dia pasti ya kurang dari sama dengan panjang yang pertama ditambah yang kedua. Itu gambaran di dimensi 2. Kalau di dimensi 3 ya kurang lebih mirip seperti itu. Tapi ya sedikit lebih sulit lah untuk dibayangkan. Nanti kalau misalkan di generalisir ke R pangkat N juga ya ide cara berpikirnya itu kurang lebih sama. Terus yang kedua, nah kalau kita kembali ke definisi jarak ini tadi ya, berarti kan ini sama saja jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C pasti lebih dari atau sama dengan jarak dari A ke C. Nah gambarannya kalau di bidang 2 ya, dimensi 2 itu kan sama saja seperti kalau kita berpindah dari sini ke sini terus pindah lagi ke sini, dibandingkan dengan langsung, ya kan? Pasti yang langsung itu tidak akan mungkin lebih jauh daripada yang harus belok-belok. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi ya paling mudah membayangkannya ya di dimensi 2. Tetapi ini berlaku untuk dimensi N sekalipun. Terus selanjutnya, nah ini dot product hasil kali titik ini sudah dibahas sejak SMA, didefinisikan seperti ini, pasti masih ingat dan seharusnya juga masih ingat. Kalau di dimensi 3 ya kurang lebih idenya sama kan. Jadi kalau kita punya di sini A1,2 transpos, B1,B2 transpos ini dikalikan A1B1 ditambah dengan A2B2. Kalau yang 3 jadi ini ya, kita punya A1A2A3, B1B2B3. Jadi masing-masingnya dikalikan terus dijumlahkan. Itu hasil kali titik. Jadi contohnya kalau kita punya A-nya seperti ini, B-nya ini, hasil kali titiknya bagaimana? Ya sudah ini dikali aja. 1 dikali negatif 3 ditambah negatif 2 dikali 0. Hasilnya negatif 3. Contoh lain kalau di dimensi 3, ya ini dikalikan, dikalikan, hasil akhirnya dijumlahkan. Itu sudah sangat familiar sejak waktu sekolah dulu ya. Khususnya yang SMA-nya bukan dari SMK ya, yang di SMA ambil program IPA pasti sudah familiar dengan ini. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat yang lain? Kalau hasil kali titik dia komutatif. Karena ya seperti yang kita tahu ya, perkalian bilangan itu juga komutatif. Jadi masing-masingnya kan nanti bisa dibalik kan. Makanya secara keseluruhan ya hasil kali titiknya juga komutatif. Terus selanjutnya kalau ini didotkan, ya kan? Ya pasti hasilnya tak negatif. Dan bisa 0. Kapan itu? Kalau vektornya 0. Terus kalau misalkan kita kalikan dengan skalar ya di sini ya. Jadi kita punya skalar alfa beta yang di bilangan real, ini dua-duanya bilangan real. Nah, ini semacam ya bisa masuk kan. Distributif. Terus ini seharusnya nom ya. Jadi nom dari ini dikuadratkan ya dari definisinya sudah jelas ya di situ ya. Jadi A dot A. Jadi ini garisnya kurang 1. Oke. Selanjutnya yang dibahas adalah sudut. Jadi setelah kita punya panjang, kita punya kali titik, ya sudutnya kan. Nah, bagaimana cara menghitung sudut antara dua vektor? Jadi ya gambarannya di sini kita punya dua vektor, vektor A dan vektor B. Masing-masing titik pangkalnya ketemu. Jadi misalkan ini satu ke sana, titik pangkalnya ketemu, ya kan? Nah, pasti akan terbentuk sudut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita punya sifat ini ya, proposisi 3. Jadi kalau kita punya theta itu sudut yang terbentuk dari dua vektor A dan B ya. Dua-duanya tak 0. Kita punya hasil kali titiknya memenuhi ini ya.
Jadi ini akan sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Jadi bagaimana dengan membuktikannya? Ya kita cek di sini kan. Kalau kita punya segitiga, terus misalkan ini A ini B kan, terus ini ada A kurang B kan, A kurang B kan berarti ke sini ya, ya kan? Kita punya ya aturan di segitiga ya, aturan kosinus. Ya panjang AB kalau dikuadratkan akan sama dengan panjang A kuadrat tambah panjang B kuadrat dikurang 2 kali panjang AB cos theta. Di sisi lain, kalau kita punya ini ya, panjang AB dikuadratkan, itu kan sama aja ini didotkan kan. Dan kalau ini didotkan, hasilnya akan sama dengan ini. Terus kita samakan, ya sudah, kita peroleh yang terakhir ini. Karena kan ini cancel dua-duanya kan. Berarti kita punya hubungan ini. Dan ya berarti kan cos theta itu sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Untuk contohnya, kalau misalkan kita punya vektor yang pertama ini A-nya, terus yang kedua ini, bagaimana cara menghitung sudutnya? Ya sudah kan, menggunakan formula tadi. Kita dotkan, pembaginya adalah panjangnya masing-masing dikalikan. Untuk perhitungannya saya serahkan sendiri untuk latihan untuk mengeceknya. Oke ya. Terus selanjutnya, bagaimana cara mengecek sudut yang terbentuk itu, apakah dia lancip, apakah dia tumpul, atau mungkin siku-siku. Karena kan ya ada 3 kemungkinan itu tadi. Lancip kalau di antara 0 sampai 90, terus siku-siku kalau pas 90, terus tumpul kalau ya lebih dari 90 ya, sampai 180. Kalau 180 derajat kan berarti sudut lurus. Nah, kita punya dua vektor ini saling tegak lurus kalau ya sudutnya 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti cos 90 itu berapa? Cos 90 kan, cos 0 itu kan 1. Terus turun kan, cos 90 itu kan 0. Berarti kita punya ya dot produknya itu sama dengan 0. Oke. Nah, dari situ selanjutnya berkembang lagi apa yang harus kita tahu. Nah, kalau kita punya tadi sudut, ya kan, misal vektornya 2 begini ada sudutnya. Nah, bagaimana dengan proyeksinya? Ini ke bawah kan. Nah, misalkan kita punya 2 vektor, terus B-nya itu tidak 0. Berarti ya seperti biasa ya. Jadi A-nya ini dapat dinyatakan dalam jumlahan 2 vektor. Terus yang vektor pertama itu kita buat sejajar dengan vektor B. Terus yang kedua itu tegak lurus dengan yang B. Berarti seolah-olah seperti kita akan menjatuhkan ujung dari vektor yang A ini ke ini ya, garis yang di vektor B-nya. Nah, karena C1 ini sejajar dengan B, berarti kan dia kelipatan dari B kan. Berarti kita bisa nyatakan dengan C1 itu sama dengan K dikali B. K-nya suatu skalar. Selanjutnya, karena C2-nya tegak lurus, artinya apa? Ya berarti di sini nanti dotnya 0 kan dengan B kan. Tetapi di sisi lain karena A-nya itu sama dengan C1 tambah C2, berarti diperoleh C2-nya ya A dikurang C1. Nah, dari sini ini didotkan ini 0 dan ini bisa disubstitusi dengan A dikurang C1. Padahal C1-nya itu K dikali B. Berarti diperoleh apa? Ya ini kan. Jadi kita dapat ini. Nah, berarti kita peroleh apa di sini? Kita punya K dikali panjang B kuadrat itu akan sama dengan A dot B. Atau K-nya ini dapat dicari dengan A dot B dibagi panjang B kuadrat.
Akibatnya apa? Yang ingin kita cari itu kan sebenarnya C1-nya kan? Ya tidak. Jadi yang di dropkan tadi berarti kan kita ingin cari C1-nya. Padahal C1 tadi adalah K dikali B kan. Nah, padahal K-nya itu ini, B-nya ya B. Jadi ini suatu bilangan real dikalikan B. Jadi C1 itu kita sebut sebagai proyeksi A pada B. Contohnya kalau kita punya A-nya ini, B-nya ini, ya kita gunakan formulanya saja untuk menghitung. Jadi ini bisa dicek sendiri ya, tidak sulit. Karena ya pembelajaran itu kan memang dari yang menerima itu tidak bisa hanya sekedar menerima. Jadi memang harus cross check supaya mengetahui paham atau tidak. Jadi bisa dicek untuk memperjelasnya. Jadi untuk meyakinkan diri kalau memang sudah paham. Oke. Untuk di R pangkat N-nya ya kurang lebih idenya sama kan. Untuk dot produknya masing-masing seperti ini kan. Tidak sulit ya untuk dilihat idenya kenapa kok bisa seperti ini. Nah, contohnya di sini kalau misal kita punya di R pangkat 5, hasil kali titiknya bagaimana? Ya ini kan, ini dikali ini, terus ini kali ini, yang ketiga kali yang ketiga, keempat kali keempat, yang kelima kelima kan. Terus nanti hasilnya masing-masing dijumlahkan. Oke ya. Bagaimana dengan sifat-sifatnya? Ya kurang lebih akan mirip dengan yang di R pangkat 2 atau R pangkat 3. Oke ya. Pertama, dot produknya akan berlaku komutatif. Kenapa? Karena masing-masingnya kan. Ya lagi-lagi ya karena perkalian bilangan itu komutatif. Masing-masingnya komutatif. Ya otomatis masing-masing bisa dibalik ya. Ketika dijumlah ya tidak ada masalah. Terus kalau didotkan dengan diri sendiri pasti tak negatif. Dan bisa 0 kalau vektornya adalah vektor 0. Kenapa? Ya kita lihat dari bilangan ya. Kalau kita punya A kuadrat itu kan tak negatif. Jadi kalau masing-masingnya tak negatif di jumlah ya hasil semuanya pasti tak negatif. Terus kalau misalkan pengen 0 ya gimana? Ya semuanya harus 0. Berarti dia vektor 0. Terus distributif seperti yang awal tadi dan nomnya kalau dikuadratkan jadi A dot A. Nah, terus bagaimana cara menghitung sudutnya? Kurang lebih ya idenya sama seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi kita peroleh cos theta itu sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Oke ya. Jadi itu kurang lebih yang perlu kita tahu di ruang Rn ya. Oke, selanjutnya mirip seperti di teori grup. Nah, kalau di grup itu kan kita bisa mencari suatu subhimpunan yang merupakan grup juga terhadap operasi yang sama. Bagaimana dengan ruang vektor? Apakah kita bisa mencari subhimpunan yang merupakan ruang vektor terhadap lapangan yang sama, ya kan? Nah, ya intinya bisa iya bisa tidak kan, dan pasti ada yang trivial juga kan. Jadi kita punya definisi ini. Jadi mirip kasusnya seperti di grup. Kayak kemarin kita cek ya di himpunan bilangan bulat Z, terus ada 2Z kan, kurang lebih seperti itu. Jadi definisinya himpunan tak kosong S di R pangkat N itu disebut subruang jika memenuhi dua ini. Jadi ini sebenarnya ya sama seperti yang definisi di atasnya kan. Jadi nanti akan ekuivalen. Jadi ya kalau misalkan memenuhi dua ini, dia akan jadi ruang vektor juga terhadap lapangan yang sama. Contohnya kalau kita punya di R pangkat 3 seperti ini, ya kan? Nah, bisa dengan mudah ditunjukkan bahwa S itu merupakan subruang dari R pangkat 3.
Terus ketika kita belajar grup, ada subgrup, kita lihat sifat-sifatnya kan. Pertama yang kita lihat apa waktu itu? Kita lihat irisannya kan. Bagaimana dengan yang di ruang vektor ini? Apakah irisan dari subruang itu masih subruang juga? Ternyata iya. Untuk buktinya bisa dicoba sendiri ya, tidak sulit. Yang pasti kalau masalah grupnya, karena kan subruang itu merupakan ruang vektor juga kan. Karena dia ruang vektor juga, pada syarat ruang vektor dia harus grup komutatif. Terus irisannya kan juga nanti grup komutatif. Ya jadi dari masalah grupnya itu sudah selesai. Tinggal yang bagian ini tadi kan. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi ada satu part yang memang sudah terbawa kan. Dan hasil akhirnya adalah ya betul, irisan dari dua subruang itu masih subruang. Oke ya, buktinya diserahkan sebagai latihan karena tidak sulit. Jadi ini elementer. Nah, untuk soal-soal latihannya bisa dicoba, tidak terlalu banyak. Hanya total 6 ya. Ya kan, benar kan 6 kan? Jadi yang pertama ini ya untuk kalkulasi-kalkulasi sederhana kan tidak sulit. Yang kedua juga perhitungan biasa. 3 baru masuk ke subruang. Jadi tinggal dicek ya 2 tadi ya. Dan ya sebenarnya juga harus dicek tak kosongnya. Tapi biasanya obvious kan. Ini juga obvious kalau dia tak kosong. Terus ini sifat-sifatnya dari vektor bisa dicoba buktikan. Nah ini mengecek subruang, mana yang subruang bisa dicek. Terus ini beberapa sifatnya dan itu sudah semua. Oke. Jadi sekian saja video kali ini. Semoga bisa diikuti dan setidaknya semoga bisa mereview apa yang sudah pernah dipelajari mengenai ruang vektor, meskipun ya di sini belum yang generalisasi secara umum, masih yang Rn ya, tapi setidaknya ya cukuplah untuk memantik apa yang pernah dipelajari dulu waktu kuliah S1. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.